Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai detik ini kita masih diberikannya berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada Ketua Kelas, Bapak persilakan. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kepada Mei, Bapak persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia buat jaya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, duduk. Yang namanya Bapak panggilkan, angkat tangan ya. Ardi. Sakit apa si Ardi? Artalita. Ayu. Sakit apa si Ayu? Clarissa. Yorisma. Dosmaida. Izin apa sakit? Izin. Eben.
Farel, Gopis, Okop, Jona, Mai, Mei, Nur Hasanah, Nur Hainun, Olivia, Pardamean, Rianta, Ricky, Rima, Rizka, Romauli, Rosa, Samuel, Selfie, Septian, Tiara Putri, Veronica, Yeni. Baik, terima kasih. Berarti hari ini yang tidak datang ke sekolah berapa orang? 6 orang. 2 absen ya? 2 izin. Dan 2 sakit. Coba diperhatikan dulu kiri kanan atau di bawah bangkunya atau di bawah mejanya. Apakah terdapat sampah? Jika ada, ambil, buang keluar. Jika tidak ada, maka kegiatan belajar kita akan kita mulai. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Materi kita minggu lalu mengenai apa? Apa yang kita pelajari tentang apa? Tentang apa? Materi tentang apa yang kita pelajari minggu kemarin? Potensi bencana alam di Indonesia. Bapak ingin bertanya, bencana alam apa yang sering terjadi di Indonesia? Ya? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Oke, terima kasih. Apa yang menyebabkan sering terjadinya bencana alam di Indonesia itu dikarenakan letak geologis. Apa itu pengertian dari letak geologis? Saya, Pak. Ya, Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologis atau susunan batuan di sekitarnya. baik, terima kasih. Dan pertanyaan Bapak terakhir, ternyata letak potensi bencana alam di Indonesia itu memiliki 2 dampak. Yang pertama ada dampak positif. Yang kedua ada dampak negatif. Coba sebutkan apa saja dampak positifnya. Ya. Baik, terima kasih. Dampak negatifnya? Ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba bacakan. Peserta didik mampu memahami pengertian kegiatan ekonomi. 2. Peserta didik mampu menjelaskan jenis kegiatan ekonomi. 3. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Melalui studi kasus, siswa dapat mengidentifikasi faktor kegiatan ekonomi serta menganalisis pengaruhnya terhadap masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, pasti anak-anak Bapak di sini pernah melakukan namanya kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kan? Tetapi kalian tidak mengetahui jenis kegiatan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita belajar mengenai materi kegiatan ekonomi. Sebelumnya Bapak akan menayangkan atau menampilkan gambar-gambar mengenai materi kita pada hari ini. Coba diperhatikan ya. Coba dianalisa dulu. Yang paling atas itu merupakan gambar apa? Di sebelah kanan. Yang paling bawah?
Menurut kalian atau menurutmu, apakah yang ada di gambar tadi merupakan kebutuhan kita? Apakah kita membutuhkan yang ada di gambar tersebut? Kenapa kita membutuhkan kebutuhan tersebut? Mengapa kita membutuhkan yang ada di gambar tersebut? Ya? Karena penting bagi kehidupan yang lain. Ya? Apa? Dapat bergizi bagi manusia. Yang lain? Ya? Dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dapat memenuhi kebutuhan manusia. Gambar berikutnya. Coba diperhatikan. Yang paling atas gambar apa? Yang paling bawah? Yang paling sebelah kanan? Pedagang. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika tidak ada yang mau menjadi seorang petani, tidak ada yang mau menjadi seorang nelayan, dan tidak ada yang mau jadi seorang pedagang? Apa yang akan terjadi? Ya? Masyarakat tidak akan dapat bisa memakan nasi ataupun ikan yang lain. Ya? Kebutuhan manusia tidak akan dapat yang lain. Ya? Kebutuhan manusia akan menjadi mahal dan langka. Oke, terima kasih. Selanjutnya coba perhatikan video pembelajaran kita. Tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi, maka sekarang bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi ikan. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, yaitu mengasah dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat. Dari tayangan video tersebut, kegiatan apa yang dilakukan nelayan saat mencari ikan? Ya, kegiatan produksi. Karena apa? Karena nelayan mencari ikan. Lalu, apa yang akan terjadi jika hasil tangkapan nelayan tidak dapat dijual? Ya, kebutuhan manusia akan menjadi berkurang dan tidak dapat terpenuhi. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti, Bapak di sini akan melakukan ice breaking. Diharapkan semuanya fokus ya. Kalau tepuk 1 seperti ini, kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, kalau tepuk 5, paham? Bisa kita coba? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Nampaknya masih kurang fokus ya. Tepuk 4, tepuk 5,
Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Baik, terima kasih. Coba perhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Nanti Bapak ingin bertanya kepada kalian. Diperhatikan ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Dari tayangan video tersebut, apa pengertian dari kegiatan ekonomi? Ya, Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya.
Berarti kegiatan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu beragam. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya. Seterusnya, dari pengertian kegiatan ekonomi tersebut, coba jelaskan atau sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Ya, Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. berarti kegiatan produksi adalah orang yang apa tadi jawabannya? Membuat atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Lalu apa itu pengertian kegiatan distribusi? Ya, Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. kegiatan distribusi dapat diartikan orang yang menghantarkan atau menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Lalu yang terakhir, apa itu pengertian kegiatan konsumsi? Ya, Kegiatan distribusi adalah menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. berarti kegiatan konsumsi orang yang menghabiskan atau memakai nilai guna suatu barang dan jasa. Dari 3 jenis kegiatan ekonomi, kita termasuk jenis yang mana? Kegiatan yang mana kita? Kegiatan konsumsi. Kenapa kita disebut sebagai konsumsi? Karena kita Menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Karena kita menghabiskan nilai guna atau manfaat suatu barang dan jasa. Coba berikan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terdapat di lingkunganmu sehari-hari. Saya, Pak. Ya, Contoh kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat saya sehari-hari yaitu seperti kelapa sawit menjadi minyak makan, dan contoh kegiatan ekonominya yaitu kegiatan produksi mulai dari petani menanam kelapa sawit lalu menjadi minyak makan yang kemudian dijual ke distributor. 2. Kegiatan distribusi mulai dari minyak makan dari pabrik didistribusikan ke pedagang, grosir atau toko-toko kecil di pasar atau warung. Penjual di warung atau toko kelontong membeli minyak makan dari distributor untuk dijual kembali kepada masyarakat. 3. Kegiatan konsumsi mulai dari orang membeli minyak makan dari warung atau toko untuk digunakan di rumah. baik, terima kasih. Jadi, pelaku kegiatan produksi disebut dengan apa? Pelaku kegiatan produksi disebut dengan Produsen. Produsen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan pelaku apa? Pelaku distributor. Dan terakhir, kita pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Baik, terima kasih. Di sini Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini terakhir kelompok 4. Kelompok 1 membahas tentang materi kegiatan produksi. Kelompok 2 materi kegiatan distribusi. Kelompok 3 materi konsumsi. Dan terakhir kelompok 4 membahas studi kasus usaha kue lapis Ibu Indah. Akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Bagaimana cara mengerjakannya nanti akan Bapak jelaskan. Ini untuk kelompok 1. Bagikan ya. 1 orang dapat 1 lembar. Kelompok 2. Ini kelompok 2.
Siapa lagi yang belum dapat? Nih. Kelompok 3. Nah, bagikan ya. Dan terakhir kelompok 4. Nah, bagikan ya. Dan ini ada gambar mengenai materi kelompok kalian. Yang pertama itu gambar kegiatan produksi. Yang kedua gambar mengenai kegiatan distribusi. Yang ketiga gambar kegiatan konsumsi. Cara pengerjaannya kalian tulis dulu di sini nama rekan kelompoknya. Terus tulis juga kalian dari kelompok berapa. Terus juga dibagi siapa yang jadi dibagi perannya, peran kelompoknya. Siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi pemateri pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Siapa yang menjadi penjawab. Bisa? Bisa? Oke. Terus setelah kalian tulis nama kelompoknya, di baliknya ada pertanyaan. Diperhatikan ya. Kalau untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di bagian stimulus dia ada pertanyaannya. Untuk di kelompok 4, ada soal studi kasus usaha lapis legit Ibu Indah. Dibaca dulu soalnya, nanti di bawahnya ada pertanyaan. Ada yang belum paham atau kurang mengerti? Sudah paham semuanya cara pengerjaannya? Sudah. Bapak ingatkan lagi, kalian di sini harus bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas yang terdapat di dalam LKPD ini. Harus bekerja sama, gotong royong, agar semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini terjawab dengan baik. Waktu pengerjaannya 10 menit. Ya. Selamat mengerjakan. Jika tidak ada yang mengerti atau kurang paham, tanya Bapak. Ya. Ya, ditulis. Ya. Tulis dulu nama kelompoknya di sini. Soalnya ini. Usaha lapis legit Indah. Pertanyaannya kan ada di bawahnya kan? Sininya. Jawab ya. Nah, ini pertanyaannya. Ada kendala? Ada kendala? Kalau ada tanya Bapak saja ya. Ini gambarnya, perhatikan. Gambar ini mengenai kegiatan apa? Sampai nomor berapa kalian? Udah nomor 2 aja ya. Tulis.
The Bluetooth device is ready to pair. Dalam pengerjaan LKPD-nya boleh melihat buku dan membuka internet ya. Boleh. Ya, mencari jawabannya di internet. Jika tidak ada jawabannya di buku. Ada jawaban di buku? Boleh lihat. Buka handphonenya. Ya. Cari jawabannya ya di internet ya. Kalau nggak ada di buku. Kalau sudah dapat, tulis jawabannya ya. Sudah sampai nomor berapa kalian? Sudah sampai nomor 3. Cepat ya. Ada kendala? Sudah ada yang selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1, 3, 4. Tinggal kelompok 2. Kita tunggu kelompok 2 ya. Pastikan lagi jawabannya. Apakah sudah benar? Sudah tepat sesuai pertanyaannya? Perhatikan lagi.
Sudah selesai? Sudah, Pak. Yakin sudah selesai? Bapak lihat dulu, Bapak cek. Mana? Coba tunjukkan. Sudah dibagi perannya, siapa moderatornya? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah dibagi perannya masing-masing? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah dibagi perannya? Kelompok 4 sudah selesai? Oke. Rapihkan dulu mejanya sebelum melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Rapihkan dulu mejanya. Handphonenya disimpan. Karena tadi handphonenya digunakan hanya untuk mencari materi atau jawaban, bukan untuk yang lain-lain. Nanti saat istirahat baru boleh main handphone ya. Rapihkan dulu mejanya biar elok dipandang. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Terakhir, kelompok 4 sudah siap? Kita mulai kegiatan presentasinya ya. Kepada kelompok 1, Bapak persilahkan. Ini mic-nya. Coba diperhatikan rekan kelompoknya yang sedang presentasi. Ya, mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romauli Tampubolon. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Pemateri 1, Clarissa Octavia Silaen. Pemateri 2, Rima Mutiara Sitohang. Pemateri 3, Mai Jepanya Simbolon. Pemateri 4, Rizkawati Sianturi. Pemateri 5, Riki Yohanes Dababan. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan soal atau pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini. 1. Berdasarkan gambar di atas, termasuk kegiatan apa itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. 2. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? 3. Tuliskan faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Jelaskan. 4. Berikan contoh lain dari kegiatan di atas. 5. Tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Tanpa memperpanjang kata, presentasi kelompok 1 kami mulai. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Pertanyaan. Berdasarkan gambar di atas termasuk kegiatan apa itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. Ketiga gambar di atas merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai guna. Terima kasih pemateri 1 atas penyampaian materinya. Kepada pemateri 2 saya persilahkan. Pertanyaan. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Jawabannya adalah Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencari keuntungan bagi produsen, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik individu maupun negara dengan menyediakan barang maupun jasa, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan barang yang berkualitas tinggi untuk menambah nilai guna suatu barang maupun jasa.
Terima kasih pemateri 2 atas penyampaian materinya. Kepada pemateri 3 saya persilahkan. Pertanyaan, tuliskan faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi: 1. Sumber daya alam atau SDA, contohnya tanah, air, udara, hasil hutan, dan mineral. 2. Sumber daya manusia atau SDM, contohnya karyawan menjalankan mesin. 3. Modal, contohnya mesin, pabrik, bangunan, dan lain-lain. 4. Kewirausahaan atau keahlian, contohnya kemampuan memimpin. 5. Teknologi, contohnya penggunaan robot dalam pabrik atau aplikasi manajemen keuangan untuk kelancaran bisnis. Terima kasih pemateri 3 atas penyampaian materinya. Kepada pemateri 4 saya persilahkan. Pertanyaan, berikan contoh lain dari kegiatan di atas. Contoh lainnya yaitu seperti pengolahan sawit menjadi minyak sawit, pembuatan obat-obatan di pabrik farmasi, pembudidayaan ikan lele di kolam, di penambangan nikel oleh PT Aneka Tambang, dan penyediaan jasa penulisan artikel dan agensi konten. Terima kasih pemateri 4 atas penyampaian materinya. Kepada pemateri 5 saya persilahkan. Pertanyaan, tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Jawabannya, ciri-ciri kegiatan tersebut yaitu meliputi adanya proses perubahan bahan baku menjadi barang atau jasa, peningkatan nilai guna, UTLI, barang atau jasa, penggunaan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, dan modal, serta bertujuan untuk memenuhi dan keinginan ekonomi lainnya. Terima kasih pemateri 5 atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilahkan. Siapa? Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mejili Warta Gadung. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah modal sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi yang ingin bertanya? Nah, Ya, saya persilahkan. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Veronica Senora. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana jika hasil produksi tidak memenuhi kegiatan hidup manusia sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Sudah? Silakan menjawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mejile Tagalung dari kelompok 2. Yang akan menjawab pertanyaan saudari adalah pemateri 1. Saya persilahkan. Pertanyaan, apakah modal sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi? Jawabannya adalah iya, karena tanpa adanya modal, maka kegiatan produksi akan terhambat dan faktor-faktornya tidak terpenuhi. Terima kasih pemateri 1. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Veronica. Bagaimana saudari, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih moderator, saya dapat menerima atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Veronica Sinurat dari kelompok 3. Yang akan menjawab pertanyaan saudari adalah pemateri 2. Saya persilahkan.
Pertanyaan, bagaimana jika hasil produksi tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari? Jawabannya adalah, jika hasil produksi tidak memenuhi kebutuhan manusia, akan terjadi kelangkaan barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan harga, pengangguran, kemiskinan, dan bahkan kehancuran sosial serta politik. Bagaimana saudari, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih moderator, jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih kembali. Coba simpulkan, apa kesimpulan materi kalian, hasil presentasinya? Simpulan materi atau hasil diskusi kelompok saya adalah kegiatan produksi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan mengolah bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai guna. Semua pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini sudah kami jawab dan sudah kami presentasikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan perhatian teman-teman sekalian dalam presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan tadi menambah pengetahuan teman-teman sekalian terkhusus diri kami sendiri. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah dibawa LKPD dan gambarnya? Nih, ambil mic-nya. Ya, mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kegiatan distribusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Valentina Simanjunta. Di sini, saya selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kerja kelompok saya. Pemateri 1, Askalita de Silva Gultom. Pemateri 2, Perdamaian Gultom. Pemateri 3, Mejile Utagalung. Pemateri 4, Nur Hasana, dan pemateri 5, Ebenezer Marbun. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan soal atau pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini. Satu, termasuk kegiatan apakah itu? Jelaskan. 2, apa tujuan dari kegiatan tersebut? 3, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. 4, tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. 5, sebutkan jenis-jenis dari kegiatan tersebut. Tanpa memperpanjang kata, presentasi kelompok 2 kami mulai. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Termasuk kegiatan apakah itu? Jelaskan. Kegiatan pada gambar tersebut termasuk kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut ialah proses pengiriman barang atau paket, proses menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Terima kasih pemateri 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2 saya persilahkan. Apa itu tujuan dari kegiatan tersebut? Menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir secara tepat waktu, memastikan produk tersedia di tempat yang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat. Terima kasih kepada pemateri 2 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 3 saya persilahkan. Tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Jawabannya adalah faktor pasar pola pembelian konsumen, faktor barang sifat nilai unit kemudahan rusak, faktor perusahaan modal manajemen sumber dana, dan faktor ekonomi serta biaya seperti biaya transportasi, keuntungan, dan kondisi pasar.
Terima kasih pemateri 3 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 4 saya persilahkan. Tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen melibatkan penggunaan alat transportasi dan banyak pihak seperti distributor, serta merupakan tahapan penting setelah produksi yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan kelancaran bisnis produsen. Terima kasih pemateri 4 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 5 saya persilahkan. Soal, sebutkan jenis dari kegiatan tersebut. Jawaban distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi antar produsen dan konsumen tanpa perantara. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. 3. Disebut tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen yang didistribusikan barang dan jasanya kepadanya konsumen melalui perantara. Terima kasih pemateri 5 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya persilahkan. Siapa yang bertanya? Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ya, saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana jika kegiatan produksi tidak berjalan dengan baik dan lancar? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sudah dapat jawabannya? Silahkan jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Olivia dari kelompok 4. Yang akan menjawab dari pertanyaan saudari adalah pemateri 1. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Pertanyaan, bagaimana jika kegiatan distribusi tidak berjalan dengan baik dan lancar? Jawabannya adalah menurunnya kepuasan pelanggan, penurunnya kepercayaan pelanggan, dan potensi hilangnya peluang pasar. Bagaimana saudari? Apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih moderator. Jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih kembali. Apa kesimpulan materi kelompok 2? Kesimpulan dari kelompok kami, distribusi adalah proses menyalurkan atau memindahkan barang dan jasanya dari produsen ke konsumen. Semua pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini sudah kami jawab dan sudah kami presentasikan. Akhir kata, kami mengucap terima kasih atas pertanyaan dan perhatian teman-teman sekalian dalam presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan tadi menambah pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus diri kami sendiri. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Selanjutnya, kelompok 3. Ya. Sudah siap kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, mulai. Selamat pagi semuanya.
Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kegiatan Konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rianta Tampu Bolon. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, pemateri 1 Ainun Kembang Tobing, pemateri 2 Rosa Sitinja, pemateri 3 Jona Marbun, pemateri 4 Vero Sinurat, pemateri 5 Erlin Nenggolan. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan soal atau pertanyaan yang terdapat di LKPD ini. 1. Berdasarkan gambar di atas, termasuk kegiatan apakah itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. 2. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? 3. Tuliskan faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut, jelaskan. 4. Berikan contoh lain dari kegiatan di atas. 5. Tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Tanpa memperpanjang kata, presentasi kelompok 3 kami mulai. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Berdasarkan gambar di atas, kegiatan apakah itu? Jelaskan pengertian dari kegiatan tersebut. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih pemateri 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk tersier, menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi vitamin dan gizi seimbang, menjaga dan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan akan estetika. Terima kasih pemateri 2 atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Tuliskan faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Jelaskan. Jawab. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, sikap, dan selera. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar seseorang yang meliputi harga barang atau jasa dan kebudayaan. Terima kasih pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat. Berikan contoh lain dari kegiatan di atas. Jawabannya, pemakaian tas sekolah nilai guna dari tas sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya dikatakan habis jika tas tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Terima kasih pemateri keempat atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kelima. Tuliskan ciri-ciri dari kegiatan tersebut. Jawabannya adalah ciri-ciri kegiatan tersebut adalah dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan, melibatkan pengorbanan atau pembeli barang atau jasa, nilai guna barang atau jasa yang berkurang atau habis pada akhirnya mendukung proses produksi, serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Terima kasih pemateri kelima atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, saya persilahkan. Siapa? Ya, saya persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Mutiara Sitohang. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa peran manusia dalam kegiatan konsumsi? Terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya. Selanjutnya saya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deoris Maharani Marbun. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana jika masyarakat tidak dapat membeli suatu barang dikarenakan mahal dan langka?
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Silahkan jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rima dari kelompok 1. Yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari pemateri 1. Apa peran manusia dalam kegiatan konsumsi? Peran manusia dalam kegiatan konsumsi sangat penting, yaitu sebagai pengguna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pergerakan roda perekonomian, penyedia faktor produksi, pemberi masukan atau perkembangan usaha. Bagaimana Saudari? Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, saya dapat menerima jawabannya, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Deo dari kelompok 4 yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari pemateri 2. Bagaimana jika masyarakat tidak dapat membeli suatu barang dikarenakan mahal dan langka? Jawabannya, jika masyarakat tidak mampu membeli barang yang mahal dan langka, dampak lainnya adalah penurunan daya beli, kesulitan memenuhi kebutuhan daya, dan potensi penurunan kesejahteraan masyarakat yang bisa menyebabkan lesunya perekonomian. Bagaimana Saudari? Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih moderator atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Simpulkan, apa kesimpulan materi kalian? Kesimpulan kelompok kami adalah kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua pertanyaan yang terdapat di LKPD ini sudah kami jawab dan sudah kami presentasikan. Akhir kata kami mengucap terima kasih atas pertanyaan dan perhatian teman-teman sekalian dalam presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan tadi menambah pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus diri kami sendiri. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Pada kelompok 4, dipersilakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Studi Kasus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Pemateri 1, Deoris Maharani Marbun. Pemateri 2, Septian Butar-Butar. Pemateri 3, Yeni Claudia Manalu. Pemateri 4, Selvi Julieta Hutauruk. Pemateri 5, Gopis Juliadis Manjuntak. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan soal atau pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini. Soal studi kasus usaha lapis legit Ibu Indah. Ibu Indah adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha kecil membuat kue rumahan 1 tahun terakhir ini. Ia membeli bahan baku seperti tepung, gula, margarin, telur, dan gula pasir dari pasar atau toko. Selanjutnya Ibu Indah membuat kue setiap pagi di dapurnya. Setelah kue selesai dibuat, suami Ibu Indah, Pak Agung, akan mengantarkan kue ke warung dan pasar atau toko yang sudah menjadi langganan tempat penitipan kue beliau. Banyak orang yang suka dengan kue yang dibuat Ibu Indah, rasanya yang pas, tekstur yang cantik,
wangi dan enak, serta harga yang masih terjangkau. Karena permintaan kue lapis legit Ibu Indah meningkat, Ibu Indah mempekerjakan 3 orang tetangganya untuk membantu usaha produksi kue lapis legit Ibu Indah. Ibu Indah juga memulai menjual kue secara online. 1. Jenis kegiatan ekonomi apa yang dilakukan keluarga Ibu Indah dan keluarganya? Jelaskan. 2. Apa peran distribusi dalam usaha tersebut? 3. Bagaimana dampak usaha Ibu Sari terhadap masyarakat sekitar? 4. Menurut pendapatmu, apa yang akan terjadi jika usaha kue Ibu Indah tidak dapat didistribusikan ke warung atau pasar atau toko? 5. Apa yang bisa kalian pelajari dari kisah usaha kue Ibu Indah dalam memahami kegiatan ekonomi? Tanpa memperpanjang kata, presentasi kelompok 4 kami mulai. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Pertanyaan, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan keluarga Ibu Indah dan keluarganya? Jelaskan. Jawaban, kegiatan yang dilakukan Ibu Indah dan keluarganya meliputi produksi, membuat roti, distribusi, mengantar roti ke warung dan sekolah, dan konsumsi menjual secara online. Terima kasih pemateri 1 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2 saya persilahkan. Soal apa peran distribusi dalam usaha tersebut? Jawaban, Bu Indah produsen, suami Bu Indah distributor, tetangga Bu Indah tenaga kerja, pelanggan konsumen, pemilik warung, dan sekolah distributor atau perantara. Terima kasih pemateri 2 atas materinya. Selanjutnya kepada pemateri 3 saya persilahkan. Pertanyaan, bagaimana dampak usaha Ibu Indah terhadap masyarakat sekitar? Jawabannya ialah dampak usaha Ibu Indah terhadap masyarakat sekitar adalah positif dan menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatnya permintaan, Ibu Indah mempekerjakan 3 orang tetangganya yang berarti memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, usaha ini juga menyediakan produk makanan yang digemari masyarakat. Terima kasih pemateri 3 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 4 saya persilahkan. Pendapatmu apa yang akan terjadi jika usaha kue Ibu Indah tidak dapat didistribusikan ke warung atau pasar dan toko? Jawaban, dampak usaha Bu Indah terhadap masyarakat sekitar adalah menciptakan lapangan kerja lapis tetangga, menyediakan roti yang enak dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Terima kasih pemateri 4 atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada pemateri 5 saya persilahkan. Pertanyaan, apa yang bisa kalian pelajari dari kisah usaha kue Bu Indah dalam memahami kegiatan ekonomi? Memulai usaha tidak harus dengan modal besar, bisa dimulai dari skala kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ketekunan dan kerja keras adalah kunci keberhasilan dalam berwirausaha. Kualitas produk dan harga yang terjangkau adalah daya tarik bagi konsumen. Memanfaatkan teknologi penjualan online dapat memperluas jangkauan pasar. Memberdayakan masyarakat sekitar dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Terima kasih pemateri 5 atas penyampaian materinya. Semua pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD ini sudah kami jawab dan sudah kami presentasikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan perhatian teman-teman sekalian dalam presentasi kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan tadi menambah pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus diri kami sendiri. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Terima kasih, silakan duduk. Ini masukan untuk kalian ya. Jika nanti suatu saat ada tugas kelompok yang diberikan guru, agar tidak membaca seperti ini. Karena wajahnya tidak nampak. Ada tadi seperti itu Bapak perhatikan. Ada yang wajahnya ditutupi, tidak nampak. Kalau seperti ini nampak tidak wajahnya? Jadi untuk mana tahu ada kan mata pelajaran lain yang menggunakan atau bekerja sama untuk mempresentasikan hasil materinya agar membacanya seperti ini ya. Bisa dipahami? Jangan lagi menutupi wajahnya. Kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai kegiatan ekonomi apa? Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia atau usaha untuk yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata kegiatan ekonomi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama kegiatan apa? Produksi. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Ternyata kegiatan produksi menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Kemudian kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Baik, terima kasih. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, terima kasih. Baiklah, kita di sini akan menyanyikan lagu tentang kegiatan ekonomi. Bisa kita mulai? Bisa. 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan barang ataupun jasa, juga untuk mendapat penghasilan. Kegiatan ekonomi terjadi setiap hari sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. 1 ada produksi, 2-nya distribusi, dan 3-nya itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi, artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Pelaku produksi disebut produsen, pelaku distribusi disebut distributor. Lalu ada konsumsi, tentu saja disebut dia konsumen.
Terima kasih. Bapak ingin bertanya kepada kalian, setelah kita mengikuti kegiatan belajar mengajar, bagaimana perasaanmu? Senang? Senang. Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, apakah terdapat kendala atau kesulitan untuk memahami materi yang telah kita sajikan tadi? Tidak ada? Adakah hal yang baru kamu temukan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Apa yang kamu lakukan selanjutnya setelah mempelajari materi hari ini? Saya, Pak. Ya, Saya dapat melakukan atau mengaplikasikan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat seperti kegiatan konsumsi. di awal tadi Bapak tanya kan, ternyata kita sudah pernah melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kita tidak tahu jenis kegiatan apa yang kita lakukan. Sekarang sudah kita tahu kan, kita sebagai apa? Konsumsi dapat disebut sebagai pelaku konsumen. Konsumen pengertiannya orang yang menghabiskan atau memakai barang ataupun jasa. Di sini Bapak akan mengapresiasi. Yang pertama, kelompok yang baik saat mempresentasikan hasil diskusinya. Akan Bapak beri hadiah. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok berapa yang menurut kalian hasil presentasinya bagus? Kelompok 1 menurutnya kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 4 menurutnya yang paling baik dalam mempresentasikan kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1. Baiklah. Menurut Bapak, yang terbaik saat mempresentasikan hasil kelompoknya akan Bapak beri hadiah. Jangan dilihat dari berapa harganya, ya. Karena ini untuk mengapresiasi kalian agar lebih berkembang lagi, agar lebih berani lagi dalam mengemukakan pendapat ataupun hasil diskusi kalian. Jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan juga untuk yang aktif dalam diskusi ataupun mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini akan Bapak berikan sebuah pena. Semoga pena ini bermanfaat untuk kalian ya. Yang pertama, moderator dapat materi satunya. Moderator. Kelompok 4. Semoga dengan apresiasi ini kalian dapat lebih aktif lagi dalam belajar dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Sudah? Tutup bukunya. Rapikan mejanya. Minggu depan kita akan mempelajari materi Materi apa? Interaksi sosial. Jadi minggu depan sudah dipelajari apa itu pengertian interaksi sosial, ciri-cirinya dan sebagainya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan pengetahuan kalian bertambah mengenai kegiatan ekonomi. Mungkin sampai disinilah pertemuan kita pada hari ini.
Lebih dan kurang Bapak memohon maaf. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bapak, persilahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada berdoa mulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru kita hormat. Kurang kompak, ada yang salah, ulangi. Ada yang pagi, ada yang siang. Ini baru jam 10 berarti dia masih pagi. Ulangi. Kepada Bapak Guru kita hormat. Selamat pagi. Duduk. Bapak izin keluar ya. Assalamualaikum.